Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Susilowati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Dan sebelah kiri saya adalah pengajar praktek Bapak Faroiduddin. Terus sebelah kanan saya Ibu Rifatus Solihah, teman sejawat saya yang telah saya observasi kemarin. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Tujuan video kali ini adalah melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita melaksanakan pra observasi dan kegiatan observasi di kelasnya Bu Atus sebagai guru agama. Kemarin kebetulan dilaksanakan di kelas 4 pada hari apa ya Bu? Selasa tanggal 18. Hari Jumat ya? Ya Jumat. Oh, perannya Selasa ya? Oh iya, perannya Selasa, terus observasinya pas hari Jumat tanggal 18 Oktober. Baiklah, langsung mawon. Untuk yang pertama, setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas dan setelah saya observasi, apa yang Bu Atus rasakan kemarin setelah melakukan pembelajaran di kelas, Bu? Terima kasih Bu Susi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bu Susi sudah memilih saya sebagai guru yang untuk praktek. Perasaan saya cukup senang dan lega karena setidaknya saya juga belajar lagi. Dengan begitu ada sedikit perubahan dalam pembelajaran saya. Terus menurut Bu Atus, apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan kemarin pada saat pra-observasi itu sudah terlaksana apa belum? Kalau menurut saya sudah terlaksana meskipun belum begitu maksimal. Paling tidak ya sudah 75% atau 80 lah. Kemarin tujuan pembelajaran saya kan ada dua. Yang pertama kan mampu menunjukkan contoh berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Dan itu siswa sudah mampu menunjukkan dengan memberikan dalam matching card, itu juga sudah bisa. Terus yang kedua, membiasakan dengan akhlak mulia Asmaul Husna, itu sudah bisa dilihat meskipun belum maksimal juga, tapi masih bisa dilihat seperti menjaga kebersihan setiap hari. Anak kan setiap pagi menyapu, terus hidup tertib, setiap hari Senin bisa mengikuti upacara. Itu juga sudah termasuk membiasakan diri dari kebiasaan Asmaul Husna. Terus apakah menurut Bu Atus area pengembangan yang direncanakan pada saat pra-observasi juga sudah tercapai? Area pengembangan yang kemarin saya rencanakan kan ada dua. Yang pertama, memfasilitasi murid belajar dengan nyaman dengan memberikan motivasi memberikan motivasi. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar dengan strategi pembelajaran. Itu sudah sedikitnya terlihat lah, sudah terlihat dan sudah tercapai, yaitu tadi meskipun belum maksimal. Baik, terus yang selanjutnya, apakah strategi yang direncanakan pada saat kemarin pra-observasi juga sudah terlaksana, Bu? Ya, seperti yang saya katakan, kira-kira ya sudah tercapai meskipun baru 80% itu sudah, dengan bisa dilihat dari anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Kemarin strateginya apa ya Bu? Strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan kebutuhan siswa. Terus pas pelaksanaan pembelajaran kemarin,
Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat di kelas? Hambatan dan kendala mesti banyak. Ya. Karena ini juga pembelajaran bagi saya baru, pembelajaran baru. Jadi hambatannya banyak. Yang mungkin yang pertama gurunya harus bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Terus manajemen kelasnya juga harus bisa diatur. Di samping guru memberikan masing-masing siswa kebutuhannya, terus ketertiban kelas juga harus bisa dicapai. Makanya itu salah satu kendalanya yang harus dicapai oleh guru. Baik, Bu. Terus yang menurut Bu Atus masih kurang dalam pembelajaran selain yang tadi itu? Oh iya, kemarin anggota dalam satu kelompok itu masih terlalu banyak. Kemarin kelas 4 itu jumlahnya 22 siswa, tapi terbentuk kelompok hanya 3 kelompok. Makanya satu kelompok lebih dari 5 orang. Makanya kurang tertib dan masih banyak anak yang satu kelompok itu masih bermain sendiri. Itu kendala yang paling Terus apa yang menurut Bu Atus itu kemarin yang sangat memuaskan dalam pembelajaran kemarin di kelas 4? Ya, yang pertama karena murid itu antusias dalam pembelajaran dan bersemangat, itu yang membuat kepuasan guru. Apalagi ketika ditanya yang terakhir pembelajaran, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak, senang Bu Guru. Nah, itu kan kepuasan tersendiri bagi guru. Ya mungkin itu. Terus mungkin harapannya juga terpenuhinya kebutuhan masing-masing siswa. Dari kebutuhan dan gaya belajar siswa mudah-mudahan terpenuhi dengan adanya pembelajaran kemarin. Iya. Terus dengan demikian apa yang akan Bu Atus lakukan untuk pertemuan berikutnya biar nanti bisa berjalan sesuai dengan keinginan Bu Atus? Dari tadi yang kekurangannya itu nanti bagaimana cara menyelesaikannya gitu menurut Bu Atus? Ya, mungkin pribadi saya sendiri belajar lagi, apalagi pembelajaran dengan strategi-strategi guru yang harus dikuasai kan banyak. Mungkin itu. Yang kedua, modul ajar mungkin dipersiapkan dengan baik. Strategi, media pembelajaran, dan juga metode-metode yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswa. Ya, mungkin itu. Berarti rencana tindak lanjutnya nanti Bu Atus mau membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Terus strategi pembelajarannya diperbaiki lagi mungkin. Terus alat peraga ditambah karena... Terus kelompoknya mungkin diperkecil, jumlah kelompok dalam satu kelompok itu diperkecil dengan tidak terlalu banyak, biar tertib dan anak-anak juga tidak terganggu dengan anak yang lain. Karena kemarin apalagi ketika presentasi juga mungkin karena terlalu banyak, satu kelompok terlalu banyak itu, akhirnya yang maju presentasi tidak didengarkan oleh anggota kelompok yang lain gitu. Karena mungkin terlalu banyaknya itu maju semua gitu. Tidak mau bergantian, akhirnya agak kurang kondusif. Iya. Ya, baik Bu, mungkin itu untuk yang pasca observasinya. Sekarang kita akan membahas tentang rencana pengembangan diri dari Bu Atus. Kemarin kan area pengembangan diri yang Bu Atus lakukan ada berapa Bu? 2 iya. Itu yang pertama strategi pembelajaran, yang kedua pemberian motivasi ya. Pemberian motivasi. Nah, ini yang untuk yang pertama penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dengan menggunakan diskusi, yaitu tujuan yang hendak dicapai itu apa Bu dengan penerapan gaya berdiferensiasi? Oh ya, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus menciptakan suasana pembelajaran yang
nyaman, kondusif, kreatif mungkin, dan menyenangkan bagi Iya. siswa ya. bagi siswa. Iya. Terus ukuran keberhasilan menurut Bu Atus itu yang bagaimana setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Mungkin ketika murid sudah merasa aktif, kreatif dan menyenangkan dalam pembelajaran, mungkin itu salah satunya. Terus Dan tercapainya kebutuhan belajar siswa. Iya. Terus kemarin itu alat pendukungnya apa aja yang buat itu pas di kelas? Ya. Ada video pembelajaran, ada kartu matching card, dan ada kelompok yang keluar kelas atau outing kelas ya, belajar di luar kelas. Waktunya dalam pembelajaran 2 kali 30 menit ya. Terus untuk area pengembangan yang kedua Bu, yang pemberian motivasi yaitu tujuan yang hendak dicapai itu apa kemarin? Membiasakan agar anak terbiasa bisa menerapkan teladan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Terus ukuran keberhasilannya apa kalau anak-anak itu sudah bisa menerapkan itu ya? Mungkin anak-anak sudah terbiasa atau bisa membiasakan dengan akhlak Asmaul Husna tadi. Seperti kemarin kan saya ada 5, menahan diri, terus mandiri, suka bersuci, terus hidup tertib, dan menjaga lisan. Kalau salah satu dari kegiatan itu bisa dilaksanakan, berarti itu anak sudah tercapai dalam pembiasaannya. Sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Mungkin tidak semuanya dilaksanakan secara bersamaan ya, mungkin dengan sedikit demi sedikit. Yang penting anak-anak bisa membiasakan akhlak tersebut. Bertahap ya. Terus kemarin juga alat pendukungnya apa saja yang bisa mendukung untuk keberhasilan? Ya itu kemarin ada gambar-gambar yang misalnya ada gambar anak bermain sepak bola dan salah satu temannya itu disengkol kakinya gitu. Itu diterapkan untuk Asmaul Husna apa gitu. Itu kan menahan diri supaya tidak marah gitu. Itu Asmaul Husnanya Al-Malik gitu. Cara untuk menerapkan itu. Itu motivasinya seperti itu. Terus waktunya juga kemarin sama Bu. Ya, waktu kalau pembiasaan waktunya dalam pembelajaran, juga di luar kelas, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga di rumah. Karena itu pembiasaan sih. Berarti selain di sekolah juga di rumah dilaksanakan di rumah ya. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya tibalah saatnya saya memberikan umpan balik selama observasi kemarin di kelas. Yang saya lihat tujuan pembelajaran di kelas itu sudah tersampaikan dari mulai awal pembukaan, terus isi, terus ada juga penutup, ada refleksi juga. Itu saya kemarin sudah melihatnya. Terus keaktifan siswa juga sudah cukup baik. Terus pas metode diskusi kelompok itu kemarin memang benar yang disampaikan Bu Atus tadi. Kelompoknya kan dibagi 3 ya. Iya, dibagi 3. Jadi kayaknya kurang kondusif ya Bu ya. 22, akhirnya satu kelompok lebih dari 5 orang. Iya. Terus kan kemarin ada yang keluar kelas jadi yang Bu Atusnya kan ikut keluar, sedangkan yang di dalam kelas masih ada gitu. Ada yang masih bermain sendiri mungkin nanti bisa seperti tadi itu dikecilkan lagi ya kelompoknya biar anak-anak lebih fokus lagi. Terus untuk pengelolaan kelas itu juga sudah baik dan sudah bagus. Hanya kemarin pas presentasi mungkin karena baru juga masih sebenarnya sih sudah biasa maju ya. Cuma dengar kata-kata presentasi mungkin bingung ya. Dan ini anak kelas 4 kan baru ya, seperti itu. Banyak kelas 3 kan jarang seperti itu pembelajarannya. Mungkin kelas 4 juga
hal baru. Nggih. Akhirnya ketika disuruh maju, maju semua, tapi ketika maju malah nggak mau mengungkapkan presentasinya. Iya. Gitu. Tapi kemarin kelihatannya anak-anak sangat antusias Iya, sekali ya, betul. Bu. Terus terkait area pengembangan tadi yang berdiferensiasi juga saya lihat sudah terlaksana. Kemarin kelompok yang satunya mengerjakan yang pakai matching card, Matching card, iya. iya. Terus yang keluar kelas juga itu ya, tuh sesuai dengan minatnya kemarin ya, Bu. Iya, Minat sesuai dan dengan minatnya. Kemarin ada yang minat bernyanyi, ada yang membaca, dan ada yang mendengarkan. Kemarin saya asesmennya seperti itu. Iya. Siapa yang suka membaca, siapa yang suka bernyanyi, begitu. Akhirnya berkumpul jadi satu, yang suka membaca dengan yang suka membaca, gitu. Iya, cuman kebetulan kemarin kebanyakan Iya. jadi nggak terlalu fokus ya. Terus catatan tambahannya itu kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan modul ajar yang dibikin dan sesuai dengan area pengembangan yang kemarin Bu Atus rencanakan. Terus sudah bisa mengelola kelas dengan baik, memimpin pembelajaran dengan menarik dan menjadikan suasana kelas lebih hidup ya. Kemarin pemberian motivasinya apa ya, itu ya Bu ya, tepuk semangat ya. Oh iya. Tepuk semangat. Terus menurut saya ada sedikit bimbingan khusus bagi siswa yang kemampuannya kurang deh pada saat presentasi itu. Kan kemarin ada yang maju semua, tapi yang ngomong hanya beberapa, nggih. Terus ada yang masih belum percaya diri juga, nggih. Terus ada yang satu kelompok maju, yang kelompok lain ikut berdiri. Jadi kurang kondusif ya itu. Terus selanjutnya kesan pesannya Bu kemarin setelah kegiatan pra dan observasi, terus hari ini kita pasca observasi, kesan pesannya apa? Pesannya dulu mungkin ya. Yang pertama mungkin ucapan terima kasih tadi pada Bu Susi yang sudah memilih saya yang itu bisa menjadikan saya belajar. Apalagi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang tadi harus bisa menyesuaikan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Terus pesannya mungkin Bu Susi bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk bisa belajar dan belajar lagi. Apalagi Bu Susi sekarang sedang belajar CGP ya, jadi calon, jadi mungkin bisa menggerakkan teman-teman yang lain yang masih mengajar seperti biasa lah, ya. Mungkin menjadi mengajar yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu Susi. Terima kasih Bu Atus atas waktu yang diberikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan bisa bermanfaat untuk diri kita khususnya dan untuk orang lain pada umumnya. Soalnya nanti kan mungkin videonya ada yang melihat, ada yang tergerak hatinya, mudah-mudahan ya. Mungkin hanya itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.